ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar puasanya? Alhamdulillah lancar. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, dipimpin oleh seorang. Silakan. Oke, kelas kita kelas Pak. Ismail. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita berkah dan bernilai ibadah. Doa dimulai. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang puasa wajib. Ya. Sebelum kita masuk kepada materi kita lebih jauh, berikutnya adalah kita harus mengabsen. Ya. Saya mulai ya. Laude Maulana Muhammad Siddiq Hasan. Ada Pak. Syamsul Bahri. Ada Pak. Ahmad Ismail Abu Sabir. Ada Pak. Iskandar. Ada Pak. Oke, baik. Apa ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Alun Nazar. Oh, Alun Nazar. Kenapa? Lagi sakit Pak. Oh, baik, saya akan tanda. Alun Nazar ya. Sama Fajrul Pak. Oh, satu lagi ya. Jadi Fajrul Bapak. Baik anak-anak sekalian, materi utama pada kesempatan kali ini adalah puasa wajib. Nah, mari kita mulai dari kata pertama. Apa ada yang tahu apa itu puasa? Saya Pak. Ya, silakan. Puasa itu Pak, menahan lapar dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, benar, 100. Ada yang lain? Tidak, Pak. Oh, baik. Baik, benar. Puasa adalah menahan lapar. Ini secara syariat. Puasa itu ada definisi, ada dua definisi. Yang pertama adalah secara bahasa. Secara bahasa, puasa berarti menahan. Ya, dalam bahasa Arab dia ditulis dengan lafaz seperti ini. As-siyam. As-siyam yang bermakna al-imsak. Al-imsak dan bermakna at-tark. Ya, artinya adalah menahan, ya, menahan dan juga meninggalkan. Ya. Adapun secara istilah, selanjutnya adalah definisi puasa secara istilah. Baik, ada salah satu definisi dari salah seorang ulama, yakni Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dalam kitabnya, beliau menyampaikan bahwasanya puasa adalah menahan dari makan dan minum atau yang membatalkannya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Selanjutnya adalah rukun puasa. Adapun rukun puasa yang pertama adalah an-niyat. Ya. Ibadah secara umum memerlukan niat karena itu yang membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Misalnya, ketika seseorang menahan lapar dan pembatal-pembatal puasa dari pagi hingga menjelang berbuka, bahkan sampai berbuka tanpa disertai niat, maka hal tersebut tidak tergolong sebagai suatu puasa. Beda dengan orang yang berpuasa dengan melaksanakan niat dan melaksanakan hal-hal
yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan juga tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa, maka hal tersebut terhitung sebagai satu puasa. Niat ini sebagaimana hadis dari Nabi SAW bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu ya seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Kemudian selanjutnya rukun puasa berikutnya adalah al-imsak atau menahan. Baik, yang ditahan apa? Yaitu hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum secara sengaja, berhubungan suami istri di siang hari, dan juga muntah dengan sengaja. Baik, selanjutnya kita beralih pada syarat-syarat puasa. Selanjutnya adalah syarat-syarat puasa. Ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah puasa atau ibadah apapun itu, syarat yang pertama adalah dia harus seorang muslim. Baik, supaya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang yang non-muslim melaksanakan puasa, baik itu dia melaksanakan sesuai syariat ataupun melaksanakannya 2 hari, 3 hari, 4 hari tanpa berbuka, ya, maka ibadah tersebut tidak diterima. Yang kedua adalah balik. Ya. Seseorang yang memenuhi syarat puasa selanjutnya adalah orang yang balik. Karena itu anak kecil, bayi, ya, balita itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Berikutnya adalah berakal. Ya, syarat ini menggugurkan kewajiban orang yang gila dalam berpuasa. Karena orang gila kehilangan akalnya, ya. Lebih lanjut, yang selanjutnya adalah mampu. Ya. Jadi keluar darinya adalah orang tua, orang yang lemah, atau sakit. Ketika seseorang sakit ataupun sudah tua, maka tidak diwajibkan baginya berpuasa. Maka kewajiban berpuasa tersebut bisa digantikan dengan kewajiban-kewajiban yang lain, seperti membayar fidyah dan juga digantikan oleh walinya, apakah anaknya dan yang lain semisalnya. Kemudian syarat kelima adalah thahir atau suci. Seseorang yang ingin melaksanakan puasa hendaknya dia dalam keadaan thahir atau suci. Makanya wanita yang sedang haid atau nifas tidak diwajibkan melaksanakan puasa, gugur baginya kewajiban berpuasa. Selanjutnya adalah yang keenam adalah mukim. Artinya adalah menetap. Ketika seseorang yang melaksanakan safar, ya, maka ada uzur atau rukhsah baginya agar tidak melaksanakan puasa. Jadi seseorang yang mukim diwajibkan berpuasa. Akan tetapi seseorang yang safar atau berperjalanan jauh, ada rukhsah atau keringanan baginya agar tidak berpuasa. Akan tetapi jika orang tersebut mampu untuk melaksanakan puasa, maka tidak masalah baginya untuk melaksanakan puasa. Baik, selanjutnya puasa wajib secara umum ada 3. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa kafarah. Yang ketiga adalah puasa nazar. Baik. Ketiga ini disebabkan oleh 3 sebab yang berbeda. 3 sebab yang berbeda. Yang pertama Ramadan karena masuk waktu Ramadan. Ya, waktu Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan," dan seterusnya. Jadi masuk karena waktunya. Kemudian yang selanjutnya adalah karena kafarah. Misalnya, seseorang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan baginya untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah karena nazar, karena orang itu sendiri yang mewajibkan dirinya. Sini karena Allah. Baik. Yang mewajibkan dirinya, seperti misalnya bila saya lulus S2
kurang dari 2 tahun saya akan berpuasa. Itu adalah sebuah nazar. Maka hal tersebut wajib baginya, maka dia wajib berpuasa. Baik, anak-anak sekalian, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Baik, yang ingin bertanya siapa? Katakan. Saya Pak. Ya, silakan Audit. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya di sini hanya ingin bertanya masalah penetapan imsak. Kita ketahui di Indonesia ada yang mengatakan bahwasanya imsak itu ketika masjid itu sudah sholawat, tapi ada juga yang mengatakan itu pada saat azan. Jadi bagaimana ini sebenarnya Pak? Mungkin hanya itu. Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari saudara Laude. Ya. Baik, apakah imsak itu sholawat masjid atau ketika azan? Ya. Ini sebenarnya hal-hal yang berputar di antara kita semua sebagai suatu permasalahan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu, makan kalian, washrabu dengan waw jamak, ya. Dan minumlah kalian hatta sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Sampai jelas perbedaan di antara kalian antara benang putih dan benang hitam. Ulama menjelaskan di dalamnya ketika yang mana waktu imsak adalah waktu fajar, yakni fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Ada 2 fajar, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Kadhib dari kata kadzaba yang artinya dusta, ya. Artinya dia bukan fajar yang sebenarnya. Maka ini bukanlah yang ditetapkan sebagai waktu imsak. Yang selanjutnya adalah fajar shadiq, fajar yang sejati atau yang sebenarnya. Maka ini adalah waktu imsak yang sebenarnya, dan itu adalah waktu azan, ya. Jadi seseorang yang makan, ya, ketika sahur masih bisa dia makan sebelum azan, ya. Akan tetapi bagi orang-orang yang berhati-hati, ya, yang ingin berhati-hati, maka tidak mengapa dia memberi waktu darurat kepada dirinya. Akan tetapi hal tersebut, ya, tidak mengapa bila dia makan di waktu tersebut sebelum azan. Akan tetapi dalam hal ini jangan sengaja, ya, ketika ingin azan baru memegang makanan dan minuman. Ya, itu jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih atas pertanyaan. Alhamdulillah, itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pekan depan, pertemuan ke depan kita akan membahas tentang puasa sunnah. Hari ini kita membahas tentang puasa wajib. Ya, untuk anak-anak sekalian, Bapak tugaskan untuk mencari dalil-dalil tentang puasa sunnah. Ya, 3 dari setiap orang. Jangan lebih dan jangan kurang. Ya. Baik anak-anak sekalian, itulah dari materi kita dan juga tugas yang telah Bapak berikan. Diharapkan agar mengerjakan sesuai waktunya, ya, anak-anak sekalian. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.